Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi pengetahuan seputar tutorial, dunia pendidikan, dan informatika. Baik para sobat, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tampilan dari Microsoft Word. Apa yang dimaksud dengan Microsoft Word ya, kita akan informasikan pada tutorial kali ini. Namun sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Baik para sobat youtuber dimanapun berada, di sini seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan menampilkan dari apa itu yang dimaksud dari Microsoft Word. Pada video sebelumnya di sana saya sudah menjabarkan secara teoritis apa itu arti Microsoft Word dan apa itu fitur-fitur dari Microsoft Word. Namun pada kesempatan kali ini yang merupakan part 2 atau bagian 2, di sini saya akan menampilkan langsung bagaimana tampilan dari Microsoft Word dan bagaimana fitur-fitur yang ada di Microsoft Word yang perlu kita kenali agar kita paham betul dengan apa itu Microsoft Word. Baik para sobat ya, sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa ya selalu klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video saya berikutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Baik para sobat, di sini saya langsung aja kita klik pada Microsoft Word ya. Jadi di sini yang di bawah ini adalah icon Microsoft Word ya. Dan kalau misalkan kita belum menampilkan icon di bawah, kita bisa mencari dari klik start, kemudian kita cari Microsoft Word ya, Microsoft ya. Jadi kita cari ya Microsoft Office. Kemudian di sini kita pilih untuk yang Microsoft Office Word. Nah, kebetulan di sini saya masih menggunakan versi 2007 dan berapapun versi dari komputer para sobat, tentunya di sini tidak jauh beda penggunaan aplikasi maupun fiturnya. Kita buka untuk Microsoft Word 2007, kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word, yang mana aplikasi dari Microsoft Word itu merupakan aplikasi pengolah kata. Dimana di sini untuk Microsoft Word itu biasanya identik dengan penggunaan dalam hal mengetik ya para sobat ya, dalam hal mengetik. Nah, kemudian ini adalah tampilan beberapa yang perlu kita ketahui dasar dari tampilan, yaitu di atas ini adalah merupakan batas page setup, jadi batas baris ataupun ukuran ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa ukuran kertas yang akan kita gunakan di sini ya, berapa jarak dari kiri ke kanan atau yang sebelah kanan. Ini adalah untuk mengetahui juga batas kanan dan kiri. Nah, kemudian yang ke bawah ini juga merupakan batasan ya untuk yang vertikal, artinya dari atas dan bawah ini ada jeda berapa sentimeter. Ini tentunya ada pengaturan pada page setup. Kemudian di atas ini ada beberapa fitur yang perlu kita kenali. Kalau kita klik, maka di sini ada beberapa fitur dasar yang bisa kita pelajari mulai dari new ya. New adalah sesuatu yang baru. Jadi ketika kita klik new, maka secara otomatis kita akan membuka dokumen baru. Kemudian open, ini adalah kita fungsinya adalah untuk membuka dokumen, yang mana tentunya kita akan membuka sebuah dokumen yang sudah memiliki nama. Kemudian save di sini fungsinya adalah untuk menyimpan dari file data kita yang sudah kita ketik, kemudian kita simpan. Nah, kemudian berikutnya ada save as. Save as di sini adalah fungsinya untuk menyimpan kembali ketika dari file kita yang semula sudah memiliki nama, kemudian kita akan ubah menjadi nama file lain. Jadi beda ya antara save dan save as. Kalau save ini hanya untuk menyimpan, mengamankan file ketika kita sedang mengetik.
Kemudian save as ini ketika kita akan menyimpan kembali dengan nama file yang berbeda. Kemudian print ini tentunya fungsinya adalah untuk mencetak. Jadi perintah untuk mencetak dari sebuah dokumen yang sudah selesai, kemudian kita perintahkan untuk mencetak, maka di sini kita tinggal melakukan perintah pada print. Kemudian prepare ini adalah fungsi fitur-fitur khusus yang bisa kita gunakan dalam hal untuk salah satunya adalah untuk memberikan password atau proteksi pada dokumen. Ya, di sini salah satunya. Kemudian juga memiliki fungsi-fungsi yang lain ya. Jadi biasanya fungsi utama yang kita gunakan adalah untuk mengamankan data. Ya, ini nanti akan kita berikan dalam video tersendiri. Ya, kemudian yang terakhir adalah close ya, close. Jadi ini adalah fitur utama yang bisa kita gunakan mulai dari new, open, save as, dan print. Kemudian berikutnya di masing-masing dari item di sini ada fitur dari home ya, dari home. Ini ada untuk huruf ya, font. Jadi ini adalah untuk font. Jadi kita akan ketikkan nama. Oke, kemudian kita blok. Fungsi dasar yang pertama adalah kita pengenalan jenis font ya. Jenis font berarti di sini bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Kemudian untuk ukuran, ini ada ukuran huruf ya, mulai dari 10, 11, 12 dan seterusnya. Tentunya sampai dengan yang paling maksimal di sini adalah 72. Dan kita bisa ketik ulang kalau misalkan 72 sudah maksimal, kita bisa mengetik lagi dengan angka yang berbeda. Contoh misalkan di sini 90. Oke ya, kita enter. Nah, di sini otomatis teks yang kita ketik ini otomatis akan mengikuti dari font yang kita tetapkan. Oke ya, kita kembalikan ke normal ya, kita anggap aja untuk contoh ini ya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menebalkan ya, yang kita sebut dengan bold. Kemudian ada fungsi untuk membuat huruf miring yaitu italic, dan fungsinya adalah underline untuk memberikan garis bawah. Kita coba ya, kita klik bold. Nah, maka di sini secara otomatis ketikannya akan menjadi tebal. Kemudian italic ini adalah untuk membuat huruf miring ya, untuk membuat huruf miring. Kemudian underline ini adalah untuk membuat garis bawah ya. Tentunya ada dasar 3 penggunaan huruf mulai dari tebal, miring, dan garis bawah ya. Kemudian ini adalah untuk memperbesar huruf ya. Jadi kalau kita mau menggunakan manual, ini bisa kita klik ya untuk memperbesar. Kemudian berikutnya adalah untuk memperkecil. Nah, ini lawannya ya. Oke. Nah, ini adalah untuk memperbesar dan memperkecil. Kemudian untuk warna bisa kita pilih di sini. Font color bisa kita lakukan pilihan merah atau warna hijau atau warna biru. Nah, jadi bisa kita lakukan pewarnaan mengikuti warna yang ada di sini. Kalau kita menghendaki warna lain, kita bisa pilih pada more color. Nah, di sini bisa kita lakukan pilihan kira-kira warna mana, kemudian kita oke. Nah, ini adalah untuk fungsi dari pewarnaan. Berikutnya adalah ada fungsi cut, kemudian ada fungsi copy, kemudian ada fungsi format painter. Untuk copy ini secara otomatis adalah fungsinya untuk menggandakan dari teks yang akan kita kehendaki ya. Bisa kita klik kanan, kemudian kita klik paste. Nah, ini adalah fungsi untuk copy ya. Sementara kalau cut ya, kalau cut ini adalah kita memindah tapi aslinya akan hilang dan akan muncul di tempat yang baru. Kita paste lagi, secara otomatis akan muncul. Oke sobat ya, jadi ini adalah dasar pertama. Kemudian di sini ada fungsi lagi untuk rata kiri ya, rata kiri. Jadi kalau kita klik di sini, secara otomatis yang rata adalah sebelah kiri. Kemudian ini adalah untuk center, yaitu posisi tengah. Jadi kita blok dulu. Setiap kita melakukan perintah, kita harus blok dulu ya. Kemudian kita klik center.
Nah, ini adalah untuk posisi tengah. Kemudian ini untuk rata kanan, nah ini sebelah kanan. Kemudian ini adalah untuk rata kiri dan kanan. Kalau misalkan tagnya itu panjang, secara otomatis akan mengatur dari rata kiri dan kanan. Oke ya para sobat ya, jadi ini dasar-dasar yang secara umum biasa dipakai oleh dalam pengetikan, dalam mengerjakan tugas ataupun pengetikan-pengetikan yang lain. Ini bisa ditemukan pada format DOM ya, pada format DOM. Oke ya sobat ya, jadi ini yang bisa kita fungsikan pada pilihan format file DOM. Kemudian berikutnya adalah pada insert ya. Jadi saya akan mencuplik dari beberapa poin item yang biasa kita pakai dalam kesehari-hariannya. Yang berikutnya adalah insert. Untuk insert di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah blank page ya. Blank page itu adalah fungsinya untuk memasuki halaman berikutnya. Misalkan kita klik page break, nah secara otomatis akan masuk di halaman 2 ya para sobat ya, akan masuk di halaman 2 yaitu dengan perintah page break. Kemudian sampingnya adalah fungsi tabel. Jadi tabel adalah untuk membuat tabel, jadi kita menghendaki berapa. Misalkan di sini kita menghendaki 4 kolom ya, kemudian 4 baris ya, bisa kita klik. Nah, seperti ini hasilnya secara otomatis sudah berupa tabel. Nah, kemudian pewarnaan tabel ini bisa kita lakukan di sini ya. Ini adalah pewarnaan tabel yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan dari para sobat semuanya. Oke ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembali ke insert ya. Tadi adalah tabel. Kemudian berikutnya kita akan masuk pada pilihan picture ya. Picture adalah untuk memasukkan gambar dari sebuah file lain, kita masukkan dalam Microsoft Word. Untuk caranya kita klik aja picture, kemudian kita tinggal mencari dari picture gambar di mana yang kita masukkan, kemudian kita klik salah satu gambar, kemudian kita klik insert. Nah, secara otomatis ini akan memunculkan gambar pada Microsoft Word. Ya, untuk pengaturan bisa dilakukan pengaturan sendiri dengan cara posisi tengah, posisi kanan, posisi kiri. Ini bisa diatur oleh para sobat. Nah, kemudian untuk pengaturan pewarnaan bisa menggunakan brightness ya. Jadi ini bisa kita atur untuk tebal tipisnya atau cahaya terang dan tidaknya. Ini bisa diatur dalam pengaturan di sini. Oke ya. Oke, kembali ke insert ya. Jadi sudah pada pilihan picture. Kemudian klik add, ini adalah sama fungsinya untuk mencari gambar, namun dari gambar yang ada di komputer ya. Jadi kita mencari gambar dari koleksi yang ada di komputer ini ketika kita akan menggunakan untuk gambar. Oke ya, kemudian yang berikutnya adalah shape ya. Shape ini adalah fungsinya untuk membuat sesuai dengan pilihan di sini. Kita mau buat kotak, persegi panjang, segitiga ataupun yang lain. Misalkan saya ambil ya segitiga, kita tinggal klik aja ya. Nah, seperti ini ya, kita klik. Nanti mau perbesar, memperkecil juga tinggal sesuaikan. Oke ya, pada pilihan shape. Nah, di sini tinggal lakukan pilihan mana yang akan dipilih pada pewarnaan atau pada pembuatan format ya. Oke, di sini silakan. Oke, kemudian berikutnya ini adalah yang biasa sering digunakan adalah WordArt ya. WordArt ini adalah untuk pilihan jenis font atau huruf yang bermodel ya. Jadi misalkan kita klik WordArt ini ya, kita ketik latihan. Oke, kita oke seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, kita tinggal mengatur dari WordArt-nya. Nah, seperti ini silakan diatur sesuai dengan yang kita inginkan pada pilihan ini tadi ya. Oke, nah seperti ini. Ini pada pilihan WordArt. Nanti pilihan-pilihan yang lain bisa dilakukan sesuai dengan keinginan dari para sobat semuanya. Ya, ini untuk WordArt. Kemudian
Drop chart ini adalah untuk bentuk dari format ketikan. Kita ingin menggunakan Dropit, apakah menggunakan Evergreen, ini nanti disesuaikan dengan kepentingan dari para sobat semuanya. Kemudian ada page number ya. Page number di sini fungsinya untuk memberikan penomoran halaman ya. Baik pengaturannya ada di bawah, di atas, di samping, kanan, kiri, dan seterusnya. Ini ada beberapa pilihan untuk warna untuk halaman yang bisa Anda gunakan sesuai dengan keinginan Anda sendiri ya. Jadi satu misal saya menggunakan pilihan ini, berarti nanti halamannya ada di atas ya. Ini halamannya ada di atas. Kemudian kalau misalkan kita menginginkan yang lain, di sini pun juga bisa ya. Border object, jadi kita menginginkan halaman ada di bawah. Nah, seperti ini. Oke ya, semuanya tergantung dari keinginan dan sesuai dengan permintaan dari apa yang Anda ingin gunakan. Kemudian ada header dan footer ya, ini juga fitur yang ada pada insert ya, yang ada pada insert. Oke, para sobat ya, jadi kita kenali dulu dua fitur dari home, kemudian insert, dan fitur untuk start yang ada di poin pada Microsoft Word. Oke, ini adalah bagian part 2. Kita lanjut nanti pada bagian part 3 tentang fitur-fitur yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.